Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Udah lama ya kita nggak bikin konten baru. Berhubung komik juga yang baru ya, judul-judul baru itu agak jarang terbit sekarang ya. Terus yang PGI ya, Phoenix Gramedia ini nggak tahu kenapa ya, distribusinya kayaknya masih belum gitu oke ya. Karena di Medan itu suka telat, itu yang pertama. Yang kedua adalah beberapa judul masih belum masuk. Aku nggak tahu kenapa distribusinya bisa sekacau itu. Kemarin ada nanya-nanya juga, cuman masih masih belum oke sih. Jadi buat kalian yang mungkin di Medan ataupun di luar kota ya, maksudnya di luar dari Pulau Jawa mungkin untuk PGI itu bakal agak sulit untuk kita jumpai. Tapi kalau misalnya di online tuh ya gampang lah ya. Oke, hari ini kita akan bahas judul ya, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Oke, jadi ini adalah judul yang dari PGI ya. Awalnya itu sih dari light novel. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, written by Hajime Kamoshida. Ini pertama-tama dibuat light novelnya, baru dibikin komiknya. Karakter desain Keiji Mizuguchi. Dan ini title-nya dewasa ya, genre-nya dewasa. Banyak banget sih menurut aku itu fan service-nya. Oke, pertama-tama kita lihat covernya dulu. Covernya ini kilat ya, cover kesukaan. Kenapa? Gampang dibersihkan. Terus dia semuanya rata-rata itu udah ikut Jepang, jadi semua pakai jaket dan harganya itu bakal lebih premium, di mana harganya adalah di 65.000. Oke, kalau lihat si burung ini langsung keingat Pun-Pun ya. Kalian ada baca Oyasumi Pun-Pun? Nah, keingat ini. Sugumi Nanayima, senang bertemu dengan kalian semua. Namaku Sugumi Nanamiya. Aku senang karena ditugaskan dalam adaptasi komik ini. Terima kasih atas dukungannya. Oke? Jadi yang di ilustrasi yang bikin komik ini. Nanami Sugumiya. Oke? Nah, spine-nya ini. Ya, spine-nya ini. Kalau kalian lihat covernya sekilas itu mirip Komi ya. Komi sulit berkomunikasi. Stylenya mirip ya. Oke. PGI Adult Comic 17 plus, harga Pulau Jawa 65.000. Nah, dia ikut yang apa namanya? Mungkin karena bosnya MC sama PGI sama ya. Jadi ini suka mereka tulis also in anime and light novel. Ya, mereka suka bikin ini. Nah, sinopsisnya. Sakuta Ajugawa, siswa kelas 2 SMA yang tidak biasa karena tidak memiliki ponsel seperti teman-temannya. Pada hari terakhir Golden Week di perpustakaan yang sepi, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang memakai kostum kelinci. Di kota Fujisawa yang dikelilingi langit dan laut, kisah cinta yang sedikit aneh antara aku dan gadis itu dimulai. Nah, oke. Ceritanya sih emang agak aneh sih. Oke. Nah, ini covernya cakep sih. Gue rasa bener-bener dibikin mirip banget sama Jepang ya. Cuma ya untuk harga memang premium. Oke, kertas book paper. Nah, bagian depan itu ada halaman warna. Ini sinopsisnya cuma simple doang, bab 1, bab 2 gitu. Nih, jadi kenapa aku bilang dewasa? Karena ini fan service-nya lumayan banyak ya. Nah, aku sukanya kenapa? Bukan maksudnya gimana ya, cuman komik Indo ya naik kelas lah gitu ya kan, jangan selamanya semuanya disensor ya kan. Si Juka mandi aja disensor gitu ya kan, Donald Bebek yang nggak pakai celananya disensor, itu kan kayaknya aneh banget gitu ya kan. Nah jadi nggak sensor juga ada nggak sensornya bagus ya, cuman yang belum cukup umur ya, ataupun otaknya itu ya rada-rada ya, mending lu orang nggak usah baca yang gini ya kan, nggak bisa kontrol gitu kan. Nah, komiknya ini agak beda ya dengan komik-komik sebelumnya yang kita pernah bahas, karena tokoh utamanya ini aku suka. Kenapa? Karena dia ngomongnya itu belak-belakan. Jadi si cowoknya ya, kalian kalau baca komik kan biasanya cowoknya itu bakal lebih pemalu ya kan, lebih jaga perasaan ceweknya atau gimana ya. Untuk misalnya tipe-tipe komik roman atau gimana, tapi ini dia cowok yang benar-benar to the point banget ya. To the point banget. Jadi ceritanya dia ketemu dengan seorang cewek. Seorang cewek itu yang dari kecilnya itu adalah seorang artis ya, sudah terkenal. Tapi ya entah kenapa cuma dia yang bisa melihat cewek ini. Bukan hantu ya, bukan komik hantu ya. Tapi kayaknya orang-orang lain itu tidak menghiraukannya ataupun dia tidak terlihat oleh orang lain. Gitu. Oke. Nah,
gambarnya, fanservice-nya saya rasa lumayan banget untuk komik ini. Kedepannya semoga ya komik Indonesia bisa lebih oke lagi ya kan, lebih oke lagi di mana ya masalah sensor juga lebih fleksibel sih maksud aku. Bukan maksudnya kalau yang kayak komik-komik yang mungkin hentai atau apa, gua memang nggak setuju lah terbit di Indo karena kan budaya sini beda ya. Tapi kalau misalnya komik yang masih dalam arti ya oke gitu ya, bukan full frontal atau gimana ya, saya rasa masih oke aja sih untuk terbitnya. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Ya ceritanya tentang dua orang ini yang satu si cowok yang begitu to the point ya, begitu terus terang, nggak ada saringan, dengan ketemu dengan seorang cewek yang terkenal tapi tidak mau terkenal. Nah, ceritanya cukup menarik dan untuk sensornya saya rasa bagus banget. Ya, kenapa? Nggak aneh-aneh sih sensornya, ya kan? Nggak sampai yang harus gimana gitu. Coba ya. Kayak gini ya. Oke sih, ya kan? Oke. Nah, oke, kira-kira segini lah ya untuk komiknya, gambarnya bagus, ceritanya lumayan. Cuma aku nggak tahu ini bakal panjang apa enggak ya, karena dari yang aku baca ya di wiki, ini novelnya masih ongoing. Light novelnya masih ongoing di volume 13. Nggak tahu itu bakal berapa volume tamat. Di sini nggak ada bilang. Manganya ini so far ya, udah 9 volume. Nah, ini yang beberapa. Yang aku takut ya untuk komik-komik gini ya, kalau kepanjangan itu bakal stagnan banget. Maksudnya, ujung-ujungnya bakal boring. Masalah komik-komik seperti ini ya. Terus, mandeknya itu kalau di Indonesia. Di Indonesia jujur ya komik-komik yang kalau nggak terkenal itu pasti di-cut. Aku nggak tahu PGI bakal ambil keputusan yang samakah dengan MC Alex Level Akasa atau ya mereka tetap bakal terbitkan sampai tamat. Oke? Jadi sekian untuk review ya Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.